Gambia terletak di Afrika Barat dan memanjang di sepanjang Sungai Gambia yang mengalir dari timur ke barat. Negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1965. Gambia memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari jalur perdagangan Trans-Sahara dan perdagangan budak Atlantik. Ekonominya didominasi oleh pertanian, terutama kacang tanah sebagai produk ekspor utama, serta sektor pariwisata yang signifikan. Sebagai republik, Gambia memiliki presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Untuk mengenal lebih banyak tentang Gambia, kami telah merangkum 28 fakta terkait negara ini yang mungkin belum kamu dengar sebelumnya. Gambia adalah negara terkecil di daratan benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Senegal saja, kecuali di pesisirnya yang berbatasan dengan Samudera Atlantik, dengan luas sekitar 11.300 km persegi. Bentuk negara ini sangat unik karena memanjang dan sempit mengikuti aliran Sungai Gambia. Bahkan, bagian terlebarnya saja hanya 50 km. Sungai Gambia merupakan sungai paling utama di Afrika Barat. Panjang sungai ini mencapai 1.100 km. Sungai ini berhulu di Republik Guinea dan bermuara di pesisir Gambia ke Samudera Atlantik. Peran sungai ini begitu besar untuk negara Gambia karena sungai ini dijadikan jalur perdagangan utama. Sungai Gambia juga melindungi dari badai dan erosi karena tepian sungai ini banyak hutan bakau. Banjul, ibu kota Gambia, terletak di muara Sungai Gambia. Masyarakat Mandinka dulu biasa mengumpulkan tanaman yang memiliki serat di sini untuk dijadikan tali. Nama Banjul berasal dari kata Bangjulo yang berarti serat tali dalam bahasa Mandinka. Namun mereka biasa mengucapkan Banjul. Seiring berjalannya waktu, kesalahan pengucapan ini menjadikan istilah Bangjulo berubah menjadi Banjul. Bendera Gambia memiliki 4 warna, yakni merah, biru, hijau, dan putih. Di mana warna putih berukuran jauh lebih kecil dan berada di antara 3 warna lainnya. Masing-masing warna memiliki arti sebagai berikut: merah adalah matahari, biru adalah Sungai Gambia, hijau adalah tanah dan hutan, dan putih melambangkan kedamaian dan persatuan. Meskipun Gambia hanya memiliki garis pantai sepanjang 80 km, namun Gambia memiliki pantai yang sangat eksotis. Ada banyak turis mengunjungi pantai di Gambia, terutama dari Eropa, khususnya Inggris. Beberapa pantai yang populer di Gambia adalah Kololi, Kotu, dan Pantai Batu Kunku. Pemilu yang berlangsung di Gambia sangatlah unik dan sederhana. Di negara ini, mereka menggunakan kelereng sebagai media suara dan drum kecil sebagai kotak suaranya. Pemungutan suara ini pertama kali dilakukan pada tahun 1965 oleh Inggris ketika Gambia baru saja merdeka. Sistem ini digunakan karena tingkat literasi masyarakat waktu itu masih rendah. Meski modernisasi terjadi, sistem ini masih digunakan ketika Pilpres 2021 lalu. Mata uang yang digunakan di Gambia adalah dalasi atau GMD. Mata uang ini menggantikan pound Gambia dan Afrika Barat pada tahun 1971. Nama resmi negara Gambia adalah The Gambia. Negara ini sengaja memberikan kata "the" di depan namanya agar mudah dalam membedakan Gambia dan Zambia. Jumlah penduduk Gambia pada tahun 2022 mencapai 2,7 juta jiwa. Sejumlah etnis menempati wilayah negara ini seperti Mandinka, Fula, Wolof, Jola, Serahule, Serer, Karoninka, Manjago, dan Bianunkas dengan Mandinka sebagai kelompok terbesarnya. Penduduk Gambia mayoritas memeluk agama Islam sebanyak 90%, Kristen 8%, dan kepercayaan adat 2%. Gambia dikenal dengan sebutan Pantai Afrika yang tersenyum, karena masyarakatnya yang ramah dan murah senyum. Selain itu,
Bentuk negara ini juga mirip seperti mulut yang sedang tersenyum di Afrika Barat. Musik di Gambia sangat beragam, mulai dari musik tradisional seperti drum tradisional dan melodi dari alat musik kora, hingga perpaduan Afro Manding dan musik reggae. Gambia dulu merupakan protektorat Inggris dari tahun 1894 hingga 1965 sebelum akhirnya mendapatkan kemerdekaan dengan mengangkat Dauda Jawara sebagai Perdana Menteri. Setelah merdeka, Gambia bergabung menjadi negara persemakmuran Inggris. Namun di tahun 2013, Gambia menarik diri dari persemakmuran bangsa-bangsa. Yahya Jammeh, presiden yang menjabat saat itu, menyebutnya sebagai lembaga neokolonial. Namun, di tahun 2018 Gambia bergabung kembali ke persemakmuran bangsa-bangsa. Pernah terjadi kudeta tak berdarah di Gambia pada tahun 1994. Saat itu, Letnan Yahya Jammeh mengambil alih kekuasaan. Setelah menjabat, ia memerintah dengan tangan besi. Bahkan ia mampu memenangkan 4 pemilu yang diselenggarakan. Pada tahun 2017 di akhir masa kekuasaannya, ia pergi mengasingkan diri setelah kalah dari rivalnya di pihak oposisi yakni Adama Barrow. Gambia memiliki banyak wirausahawan wanita dengan persentase yang cukup tinggi. Hal ini tentunya sangat membantu perekonomian negara. Sebagian besar mereka berada di sektor pertanian dan pariwisata. Sektor yang tak kalah pentingnya di Gambia adalah perikanannya. Meskipun memiliki garis pantai yang bisa dibilang sangat pendek, namun nelayan Gambia dapat menangkap berbagai jenis ikan di antaranya kakap merah utara, barakuda, dan kerapu dengan cara tradisional. Olahraga gulat ada di berbagai negara di dunia. Masyarakat Gambia memiliki gulat tradisionalnya sendiri yang disebut dengan bore. Olahraga ini sangat terkenal dan banyak melibatkan peserta dan ditonton banyak orang. Ketika dipertandingkan, akan banyak menampilkan kekuatan, ketangkasan, dan berbagai teknik gulat tradisional. Gambia pernah menjadi pusat dari perdagangan budak transatlantik. Salah satu titik dari perdagangan tersebut adalah Pulau Kunta Kinteh yang dulu disebut sebagai Pulau James. Pulau ini terletak di Sungai Gambia, berjarak sekitar 30 km dari muara sungai. Saat ini, pulau tersebut resmi menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2003. Situs warisan dunia UNESCO lainnya di Gambia adalah Stone Circle of Senegambia atau biasa disebut lingkaran batu Wasso. Situs ini berisi 4 kelompok lingkaran batu yang mencakup 1000 lebih monumen batu. Batu-batu ini tersebar di area dengan lebar 100 km di sepanjang 350 km tepian Sungai Gambia. Diyakini, monumen ini berumur lebih dari 1500 tahun. Sungai Gambia terkenal dengan keanekaragaman satwa liarnya. Di aliran sungai ini terdapat kurang lebih 600 spesies burung. Terdapat juga manatee atau lembu laut, kuda Nil, buaya, monyet kolobus, dan lain sebagainya. Di bulan April hingga Mei, kawanan lumba-lumba bermigrasi dan melewati pantai di Gambia. Pemandangan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan turis yang sedang berlibur di Gambia. Terdapat kolam buaya yang dianggap suci oleh masyarakat Gambia yakni kolam buaya Kacikeli. Hewan buaya di Gambia melambangkan kekuatan kesuburan, sehingga tak sedikit wanita yang mengalami masalah kehamilan datang ke kolam tersebut untuk berdoa dan membasuh diri. Menuju usia remaja, anak laki-laki di Gambia akan disunat oleh kangkurang, yakni tokoh yang dihormati di kalangan masyarakat setempat. Ketika menyunat, kangkurang akan menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk melindungi anak-anak tersebut dari roh jahat. Menurut kepercayaan adat, anak-anak yang baru disunat sangat mudah terkena gangguan gaib. Pada tahun 2007, Presiden Yahya Jammeh mengumumkan telah menemukan obat herbal untuk mengobati penyakit AIDS.
Teknik pengobatannya adalah dengan konsisten memberikan olesan pasta herbal ke tubuh dan minuman ramuan untuk diminum pasien. Hal ini tentu menimbulkan kemarahan di kalangan ahli medis barat, karena dianggap telah memberikan harapan palsu kepada pasien. Makanan tradisional Gambia adalah domoda. Domoda merupakan sup kacang dengan rasa yang lezat dipadukan dengan daging, sayuran, dan bumbu rempah-rempah. Domoda biasa disajikan bersama nasi atau kuskus, yakni sumber karbohidrat yang terbuat dari semolina dan tepung terigu. Gambia memiliki budaya bercerita yang kuat. Seniman atau musisi yang gemar bercerita, melantunkan syair, dan menyanyikan lagu pujian, disebut griot. Peran griot sangat penting terutama dalam melestarikan dan mewariskan budaya negara dengan lagu dan narasi yang dibuat. Tekstil yang diproduksi di Gambia terkenal dengan warnanya yang beragam dan bercorak meriah. Kain mirip batik dan ikat celup atau tie-dye di sini juga sangat populer. Di Gambia dikenal dengan sebutan bottom saret dan kunta kinteh. Kain ini dibuat di dalam negeri dengan pola dan desain yang khas. Gambia telah mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih maju. Salah satunya adalah sistem layanan kesehatan. Semua berawal dari inisiatif pemerintah yang menginginkan adanya peningkatan dan kemudahan akses ke layanan kesehatan. Karena ini akan sangat berdampak pada menurunnya tingkat kematian bayi dan prevalensi penyakit seperti malaria. Itulah sejumlah fakta menarik mengenai Gambia yang perlu kamu ketahui. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.